Kita akan coba membahas model soal yang lain tentang keseimbangan. Ada 3 benda seperti gambar. Di sini M1, katakan masanya 1 kilo. Sistem dalam keadaan seimbang. Hitunglah berapa massa M2 dan berapa massa M3. Baik. Langkah pertama, gambarkan gaya yang bekerja pada benda. Kita perhatikan. 1. M ini punya massa. Setiap benda punya massa, ada gaya gravitasi, ada gaya berat. Nah, karena menahan W1, anggaplah di atasnya timbul tegangan tali, katakanlah tegangan talinya P1. Karena sistemnya seimbang, gaya yang menarik ke bawah nilainya sama dengan gaya yang menahan ke atas. Nah, dalam hal ini T1 nilainya nanti sama dengan W1. Nah, yang kedua, tali ini dihubungkan kemari, talinya sama. Karena talinya sama, kondisinya seimbang, maka kalau di sini tegangan talinya T1, otomatis di sini pun tegangan talinya T1 yang tadi nilainya sama dengan W1. Oke, selesai yang sebelah kiri. Sekarang kita lihat sebelah kanan. Di sini ada benda ketiga. Benda punya massa berarti ada gaya berat. Arahnya ke bawah, katakanlah W3. Akibat menahan W3, timbul tegangan tali di atasnya, katakanlah tegangan talinya T3. Karena sistemnya seimbang, yang menarik ke bawah nilainya sama dengan yang menahan ke atas. Nah, dalam hal ini T3 nilainya sama dengan W3. Next, sama dengan tadi, karena di sini talinya terhubung kemari dan besarnya sama, talinya sama, maka tegangan tali di sini nilainya sama dengan tegangan tali di sebelah sini. Nah, dalam hal ini, kalau di sini T3 nilainya sama dengan W3, tegangan tali di sini pun sama, nilainya T3 sama dengan W3. Nah, maka secara mudah nanti kita bisa lihat antara W1 di sini, W3 dan W2 nanti, ya, keseimbangannya merupakan keseimbangan 3 gaya. Ya, sekarang kita lihat. Gambarkan dulu gaya berat yang dimiliki W2. Maka dalam hal ini W2 arahnya ke bawah, ya. W2, W1 dan W3 merupakan keseimbangan 3 gaya. Oke, sekarang gunakan aturan sinus. Seperti tadi aturan sinus kita gimana? W1 dikali sin bandingkan dengan W2 dibagi sin bandingkan lagi dengan W3 dibagi dengan sin. Dengan catatan sinusnya adalah sudut di depan gaya yang beda. Sekarang perhatikan. Karena di sini 120, sementara di atasnya sudutnya 30, ingat satu lingkaran sudutnya 360. Karena di sini ada 120, di atas ada 90, maka agar 350 berarti yang di atas 360 ya. Ini mesti 150. Bisa kita jumlahkan. 150 dijumlah dengan 120 nilainya adalah 270. Dijumlah dengan 90 360. Oke, maka sekarang secara mudah kita bisa bandingkan W1 gaya yang serong sebelah kiri atas bandingkan dengan sinus di depannya atau di seberangnya. Karena W1 gayanya ini di depannya sudutnya berapa? 120. Berarti W1 bagilah dengan sin 120. Kemudian W2 bagi sinus sudut di depannya, karena W2 ini di bawah, sudut di depannya tegak lurus, berarti W2 dibagi dengan sinus 90 derajat. Next, yang berikut T3 atau W3, bagilah sinus sudut di depannya. Nah, dalam hal ini sudut di depannya adalah 150. Jadi kalau nanti kita bandingkan salah satu,
maka kita akan bisa hitung berapa M2 dan M3. Kita lihat, pertama kita bandingkan dulu ya, W1 dengan W2. W1 gantilah rumusnya M1 kali G, bandingkan dengan sinus 120. Sin 120 berapa? Setengah akar 3. Samakan dengan W2. W2 gantilah M2 dikali gravitasi dibagi sin 90. Nilai sinus 91 ya. Maka gravitasinya bisa kita hilangkan. Maka kita akan dapat M2 bagi 1 ya M2. M1 nya 1 dibagi setengah akar 3, maka kita akan dapat 2-nya nih ke atas ya, 2 dibagi akar 3. Ini nilai M2. Nah sekarang untuk hitung M3 kita boleh bandingkan W1 dengan W3 atau W2 bandingkan dengan W3. Nah supaya seragam kita bandingkan aja W1 dengan W3 ya. Berarti W1 nya M1 kali G dikali sin 120, langsung aja ya, setengah akar 3 bandingkan dengan W3. W3 rumusnya M3 dikali gravitasi dibagi sin 150. Ingat sin 150 nilainya setengah. Maka kalau ini diselesaikan, gravitasinya hilang, setengahnya bisa kita bagi, maka nilai dari M3 adalah M3 samakan dengan M1 nilainya 1 dibagi dengan akar 3. Nah, inilah penggunaan aturan sinus pada keseimbangan 3 gaya.